Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan menerangkan sejarah Indonesia kelas 11 bab 2 yang berjudul Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia Menghadapi Penjajahan Hingga Abad ke-20. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya. 1. Setelah mempelajari materi strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20, peserta didik mampu mengidentifikasi latar belakang perlawanan tersebut dengan benar. 2. Setelah mengetahui strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20, peserta didik mampu menganalisis strategi perlawanan tersebut dengan tepat. 3. Setelah memahami tokoh-tokoh perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20, peserta didik mampu meneladani nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh perlawanan tersebut. 4. Setelah berdiskusi mengenai perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20, peserta didik mampu menyajikan tulisan mengenai perlawanan tersebut. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dan VOC. Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Kronologi awalnya, kala itu Aceh menjadi tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Di wilayah-wilayah yang dikunjunginya termasuk Malaka dan Aceh, Portugis berniat melakukan penaklukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa. Bumi Serambi Mekah yang kala itu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam memiliki bandar perdagangan yang ramai, bahkan bersaing dengan Malaka. Portugis menganggap Kesultanan Aceh Darussalam sebagai ancaman terhadap posisi mereka di Malaka. Maka pada tahun 1523, Portugis menyerang Aceh. Serangan tersebut dapat dipatahkan. Portugis menjadi musuh Kesultanan Aceh Darussalam yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis adalah sebagai berikut. 1. Ambisi Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. 2. Portugis melarang orang-orang Aceh berlayar untuk berdagang melewati Laut Merah. 3. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. 4. Portugis memburu kapal-kapal dagang Aceh di Laut Merah pada tahun 1524 sampai 1525. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan Aceh untuk menghadapi Portugis. 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan seperti meriam dan menempatkan prajurit untuk pengawalan. Kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, tentara, dan tenaga-tenaga ahli dari Turki. Ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut, India, dan Jepara. Perlawanan di era Sultan Iskandar Muda, rakyat Aceh kembali menyerang Portugis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Serangan di tahun 1629 itu mampu membuat Portugis di Malaka kewalahan. Kesultanan Aceh Darussalam mempersiapkan armada laut yang memiliki kapasitas mengangkut prajurit sampai 800 orang. Armada Kesultanan Aceh merapat di Sumatera Timur dan Sumatera Barat saat melakukan serangan ke Malaka. Kendati semua kekuatan telah dilancarkan, namun serangan ini belum mampu mengusir Portugis. Kesultanan Aceh Darussalam melakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut. 1. Aceh menjalin hubungan dengan Turki, Persia, dan Gujarat. 2. Aceh memperoleh bantuan
yaitu kapal, prajurit, dan makanan dari komunitas Muslim di Jawa. Ketiga, kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi persenjataan yang memadai dan prajurit tangguh. 4. Meningkatkan kerjasama dengan Kesultanan Demak di Jawa dan Kesultanan Goa di Makassar. Sebenarnya tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh dan Portugis. Pada tahun 1641, kekuatan Portugis di Malaka melemah seiring dengan kehadiran VOC dari Belanda yang kemudian merebut wilayah itu. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Maluku yang pertama adalah melawan Portugis. Portugis tiba di kerajaan Ternate pada tahun 1513 untuk menjalin kerjasama dagang. Sayangnya, bangsa Portugis mulai memperlihatkan kelicikan dan pengkhianatan untuk memonopoli perdagangan. Hal ini kemudian membuat para pemimpin Maluku marah dan mengajak seluruh rakyatnya berperang melawan Portugis. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Baabullah. Pada tahun 1571, pasukannya berhasil mengusir Portugis dari Ambon, dan 4 tahun kemudian Portugis menghilang selamanya dari Pulau Maluku. Sayangnya rakyat Maluku belum bisa bernafas lega. Setelah Portugis mereka kembali dihadapkan dengan penjajah. Maluku harus melawan penindasan VOC, yaitu perusahaan dagang milik Belanda. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Perlawanan ini pertama kali muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali, seorang kapiten Hitu. Saat ia tewas terbunuh, perlawanan selanjutnya diteruskan oleh Kapiten Tulukabesi hingga pada akhir abad ke-18. Sultan Jamaluddin dan Sultan Nuku muncul untuk melawan VOC. Selain beberapa tokoh di atas, salah satu tokoh yang paling terkenal dalam melawan Belanda adalah Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura. Kedatangan Belanda kembali pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat Maluku. Di bawah pimpinan Patimura, ia berhasil mengejar para pemimpin Maluku dan merencanakan strateginya. Pertempuran yang terjadi di darat dan laut ini berhasil menghancurkan Belanda, serta merebut benteng Belanda bernama Durstede di Saparua. Sayangnya, politik dan adu domba yang dilakukan Belanda berhasil menghentikan perlawanan ini. Patimura bersama tokoh-tokoh yang membantu mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan di Ambon. Perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam, Belanda telah mendirikan kantor dagang di Batavia. Perselisihan keduanya tidak dapat dihindari hingga VOC melancarkan serangan ke Jepara yang menimbulkan kerugian sangat besar. Sultan Agung kemudian menyiapkan penyerangan terhadap VOC di Batavia sebanyak 2 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1628 mendarat di Marunda. Pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Serangan pertama ini gagal dan tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram gugur dalam pertempuran. Mataram kemudian menyiapkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purabaya. Meski persiapannya telah matang, perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC yang kedua ini kembali menemui kegagalan. Kegagalan ini disebabkan oleh VOC yang membakar persediaan makanan para tentara Mataram yang berada di Tegal dan Cirebon. Kekalahan tersebut tidak mengurangi semangat dan cita-cita Sultan Agung menaklukkan seluruh Pulau Jawa. Semangat Sultan Agung dan pasukan menyebabkan VOC segan. Melalui kemampuan diplomasinya, Sultan Agung berhasil memaksa VOC mengirim upeti secara periodik ke Mataram. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Perlawanan Banten terhadap VOC terjadi sejak awal Belanda menginjakan kaki di Banten.
Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1656. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC dilakukan dengan cara merusak kebun tebu, membantu perlawanan Trunojoyo, dan melindungi pelarian dari Makassar. Kerajaan Banten juga berhasil menguasai sejumlah kapal VOC dan beberapa pos penting. Pada tahun 1680, Sultan Ageng kembali mengumumkan perang setelah terjadi penganiayaan terhadap para pedagang Banten oleh VOC. Di Banten sedang terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Sehingga Belanda langsung memanfaatkan momen tersebut. Belanda mendukung Sultan Haji yang lebih mudah dipengaruhi untuk membantu kepentingan VOC. Untuk membantu Sultan Haji, VOC mengajukan beberapa syarat. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Perdagangan lada di Banten menjadi hak monopoli VOC. Ketiga, pedagang Tiongkok, Persia, dan India dilarang berdagang di Banten. Keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman harus ditarik. Kelima, apabila Banten mengingkari perjanjian tersebut, Banten wajib membayar 600.000 ringgit kepada VOC. Akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa digulingkan dan diasingkan, sementara Sultan Haji menjadi Raja Banten. Pada tahun 1682, Sultan Haji terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda yang isinya sebagai berikut. 1. VOC berhak atas monopoli perdagangan. 2. Banten menanggung semua ganti rugi perang. Ketiga, Banten merelakan Cirebon kepada VOC. Keempat, VOC berhak ikut campur dalam setiap urusan kerajaan Banten. Dan pada tahun 1695, kemerdekaan kerajaan Banten telah diambil oleh VOC dan kedudukan Belanda di Jawa semakin kuat. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Saat terjadi perselisihan antara Arung Palaka dari Kerajaan Bone dengan Kerajaan Goa, VOC langsung memanfaatkan kesempatan itu. VOC berhasil memanfaatkan Arung Palaka untuk menyerang Goa pada tahun 1666. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Isinya sebagai berikut. 1. VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. 2. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Keempat, Arung Palaka dikuasai sebagai Raja Bone. Kelima, semua orang Eropa kecuali Belanda harus meninggalkan Makassar. Dan keenam, Goa Talo harus membayar seluruh biaya perang. Kendati demikian, perjanjian Bongaya baru terlaksana tahun 1669 karena Sultan Hasanuddin masih melakukan perlawanan kembali. Perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Rakyat Makassar, terutama Bugis, yang tidak menerima perjanjian Bongaya, kemudian mengembara menuju daerah lain di Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Perlawanan rakyat Riau terhadap VOC. Riau pada sekitar abad ke-17-18 adalah pelabuhan dagang di kawasan Selat Malaka yang sangat menjanjikan. Banyak kapal dagang internasional yang melintas di Selat Malaka dengan tujuan singgah maupun berdagang. Letak yang strategis tersebut menyebabkan timbulnya keinginan dari bangsa Barat untuk menguasai kawasan Malaka. VOC memulai taktik penguasaan di Selat Malaka dengan berusaha mengusir Portugis dari kawasan tersebut. VOC di Selat Malaka mendapatkan perlawanan dari Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang merupakan raja dari Kesultanan Siak Sri Indrapura.
Sultan Abdul Jalil berhasil merebut Johor dan membuat benteng di Pulau Bintan. Sayangnya, pada tahun 1744, Sultan Abdul Jalil meninggal pada saat perlawanan melawan VOC masih berlangsung. Perlawanan berlanjut, perang antara VOC dan Siak kembali berlanjut pada tahun 1751. Muhammad Abdul Jalil memimpin perang melawan VOC menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Sultan Siak mengatur siasat tipu daya dengan berpura-pura ingin berdamai dengan VOC. Siasat tersebut dinamakan siasat hadiah Sultan. Karena Sultan Siak berpura-pura memberikan hadiah kepada VOC untuk bisa berdamai. Saat perundingan berlangsung, Sultan Siak memberikan kode kepada pasukannya untuk membunuh pasukan VOC dan membakar loji. Siasat hadiah Sultan berhasil dan membawa kemenangan bagi pihak Kesultanan Siak. Meskipun begitu, kekuasaan VOC di Malaka masih belum bisa dikalahkan sepenuhnya. Perlawanan etnik Tionghoa terhadap VOC. Etnik Tionghoa di Nusantara telah mendiami pesisir pantai Jawa jauh sebelum kedatangan VOC. Ketika awal VOC datang ke Nusantara, etnis Tionghoa pun menjalin hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik antara VOC dan etnis Tionghoa berubah memanas ketika Yohanes Kampuich menjadi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1684 sampai 1691. Kampuich mengeluarkan kebijakan untuk membatasi masuknya orang Tionghoa ke Batavia. Latar belakang perlawanan rakyat Tionghoa adalah adanya pembantaian yang dilakukan VOC terhadap etnis Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740 yang menewaskan lebih dari 10.000 orang. Jalannya perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC dibantu oleh kalangan bangsawan Mataram yang kontra terhadap Pakubuwono II dan VOC. Perlawanan etnis Tionghoa di wilayah Mataram dipimpin oleh Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, Raden Mas Said dan Kapiten Sepanjang. Perlawanan tersebut dinamakan dengan sebutan Geger Pecinan dan menimbulkan kekacauan yang meluas hingga pesisir Jawa. Sunan Kuning dan pasukannya berhasil merebut keraton Kasunanan di Kartosuro pada pertengahan 1742. Akhir perlawanan Sunan Kuning dan pasukannya menyerahkan diri pada September 1743. Hal tersebut dikarenakan Sunan Kuning dan pasukannya terdesak dan terpisah dari Kapiten Sepanjang di daerah Surabaya. Pada akhirnya, Sunan Kuning dan pasukannya diasingkan menuju Sri Lanka dan beberapa hari ditahan di Surabaya. Perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda, antara lain Perang Pattimura. Thomas Matulesi atau yang dikenal dengan Pattimura, ia adalah mantan tentara Inggris mengobarkan semangat rakyat untuk mematahkan dominasi Belanda di Maluku. Menghadapi hal tersebut, para tokoh dan pemuda di Maluku sepakat melawan kekejaman kolonial Belanda. Terjadilah perang antara Belanda di bawah pimpinan Van den Berg dan dengan Maluku di bawah pimpinan Komando Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwel dan Lukas Latumahina, yang mana Indonesia mampu menguasai benteng Duurstede. Belanda membawa semua pasukannya untuk merebut benteng Duurstede dan naasnya benteng tersebut bisa kembali dikuasai Belanda, sehingga sisa pasukan Pattimura berusaha untuk meloloskan diri dari tangan Belanda. Untuk menangkap Pattimura, maka Belanda membuat sayembara, di mana siapa yang mampu menangkap Pattimura akan diberi hadiah 1.000 gulden. Selama 6 bulan melakukan perlawanan, akhirnya Pattimura tertangkap dan pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon, sedangkan pemimpin lainnya seperti Christina Marta Tiahahu dibuang ke Jawa untuk bekerja rodi. Perang Bali.
Tahun 1841, Belanda mulai menginjakan kakinya di Bali dan memaksa rakyat Bali untuk tunduk dan mengakui pemerintahan Belanda. Sayangnya, keinginan Belanda untuk menguasai Bali tidak selalu berhasil karena kentalnya adat istiadat dan tradisi. Belanda sangat suka ikut campur tangan dengan urusan kerajaan seperti mengajukan tuntutan sebagai berikut. Belanda membebaskan diri dari hukum tawan karang. Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Belanda. Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintahan Belanda. Dan semua raja-raja Bali harus tunduk terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ada 3 pertempuran di Bali. Ekspedisi pertama tahun 1846, Belanda mengirim 1.700 pasukan untuk menaklukkan rakyat Bali, namun berhasil diusir oleh rakyat Bali. Pada ekspedisi kedua, 1848, Belanda mengirim pasukan yang lebih besar dan rakyat Bali berhasil memukul mundur Belanda di bawah pimpinan I Gusti Jelantik. Pada ekspedisi terakhir, 1849, pasukan Belanda dikirim sekitar 4.177 orang yang mampu mengalahkan rakyat Bali. Perang Padri. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung 1803 sampai 1838. Perang Padri awalnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri dan kaum adat. Namun lama-lama Perang Padri menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda. Karena kaum Padri dan kaum adat bergabung jadi satu, berjuang melawan Belanda. Penyebab Perang Padri terjadi karena adanya pertentangan dari kaum Padri atau kelompok ulama terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat. Kebiasaan tersebut seperti judi, sabung ayam, minuman keras, tembakau maupun menggunakan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Perang Padri bisa disebut juga sebagai Perang Saudara karena dalam perang tersebut melibatkan Minang dan Mandailing. Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah. Keterlibatan Belanda dalam Perang Saudara tersebut, kaum adat mulai mendesak dan meminta bantuan Belanda pada tahun 1821. Mereka menandatangani suatu perjanjian penyerahan Minangkabau kepada Belanda. Padahal mereka sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan real. Tak lama setelah itu, serangan pertama Belanda dilakukan terhadap kaum Padri. Serangan tersebut mampu memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar yang bernama Fort van der Kapellen. Perang Padri berakhir tahun 1838 di Dalu-Dalu dengan kemenangan Belanda. Semua perlawanan rakyat Minangkabau berhasil ditumpas Belanda. Padangse Bovenlanden di bawah kendali Hindia Belanda dan Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Nederlandica. Selanjutnya Belanda mampu menguasai Minangkabau dan mengandalkan para kepala adat atau penghulu. Perang Tondano. Tondano merupakan salah satu kawasan di Minahasa, Sulawesi Utara. Rakyat Tondano pernah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di bawah bendera VOC maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kontak awal Belanda dengan rakyat Minahasa dilakukan dengan damai. Latar belakang perlawanan Tondano melawan pemerintah kolonial Belanda ketika memasuki abad ke-19. Upaya mobilisasi pemuda Minahasa untuk menjadikan pasukan Belanda demi menghadapi serangan dari Inggris. Kepala Walak bersekutu untuk memerangi Belanda pada pertemuan 1806. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas strategi yang akan digunakan untuk memerangi Belanda. Strategi tersebut mengatur tentang pemusatan perlawanan, pembagian tugas antar Walak, dan pengaturan logistik perang. Pasukan Belanda di bawah Kepala Residen Prediger mulai melakukan penyerangan terhadap Tondano tahun
1807. Penyerangan tersebut langsung diarahkan menuju perbentengan dan Danau Tondano. Belanda belum mampu memperoleh kemenangan hingga pada Juli 1809. Kedua belah pihak mengalami pasang surut dalam kemenangan dan kekalahan. Demikian pula korban dari masing-masing pihak tidak bisa dihindarkan. Pihak Belanda berusaha untuk mengadakan perundingan dengan Tondano, namun ajakan tersebut selalu ditolak oleh Tondano. Akhir perlawanan, pihak Belanda pada 2 Agustus 1809 mengirimkan pasukan dan armada perang bantuan menuju Tondano di bawah pimpinan Kapten Weintre. Perang di Ponorogo. Perlawanan di Ponorogo atau biasa dikenal dengan Perang di Ponorogo terjadi selama 5 tahun, yaitu tahun 1825 sampai 1830. Perang besar ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang berpusat di Pulau Jawa. Latar belakangnya adalah sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta. Banyak pihak istana yang memihak Belanda karena keuntungan yang dijanjikan. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono keempat wafat, Residen Yogyakarta Hendrik Smithshire banyak mencampuri urusan kekuasaan keraton. Banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda ini memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai tanda perlawanannya terhadap Belanda. Rakyat pun menyatakan perang. Kronologi perlawanan Diponegoro. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan Belanda yang saat itu dipimpin oleh De Kock menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Ternyata taktik ini membuat pasukan Diponegoro terjepit, sehingga tahun 1829 Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual perang tertangkap. Kemudian menyusul Panglima Perang Sentot Ali Basyah dan Pangeran Mangkubumi yang menyerah kepada Belanda. Pangeran Diponegoro turut terjepit di Magelang, kemudian menyerah kepada Belanda dengan syarat anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Usai menyerahkan diri, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Berakhirnya perang di Jawa ini merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Setelah perang berakhir, penduduk Yogyakarta menyusut menjadi separuhnya. Perang Aceh. Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda dalam sejarah pendudukannya di Nusantara. Perang di bumi Serambi Mekah yang berlangsung dari tahun 1873 sampai 1910. Penyebab perang Aceh karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19. Butuh waktu lama bagi bangsa asing untuk bisa menundukkan wilayah Aceh. Perang Aceh I. Kerajaan Aceh dianggap penghambat utama perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika geladak kapal Komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat hal demikian, pihak Aceh melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu. Akhirnya, pada 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler berlabuh di pantai Ceremen, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah
dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh II, ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam, akan tetapi terjadi pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di fase kedua di bawah pimpinan Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh ketiga masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak Dien berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Tahun 1891, Christian Snouck-Hurgronje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasehat untuk urusan adat dari pemerintahan kolonial datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Snouck-Hurgronje menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena dia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snouck-Hurgronje, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Teuku Cik Ditiro. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, yaitu Teuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun, itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Perang Aceh keempat. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh padam menghadapi Belanda. Dipimpin oleh Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pocut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Teuku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur di Melaboh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien dan Pocut Baren. Strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snouck-Hurgronje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan kemudian wafat tahun 1910. Kematian Cut Nyak Dien pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Perang Banjar. Salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda adalah Perang Banjar. Perang ini berlangsung tahun 1859 hingga 1906. Wilayahnya sendiri meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik ini dimulai ketika Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Kala itu, Kesultanan Banjar memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah berupa emas, intan, lada, rotan, dan damar. Tidak hanya menguasai sumber alam di wilayah Kalimantan, ternyata Belanda menginginkan lebih dari itu. Belanda juga ikut mencampuri urusan Kesultanan Banjar yang membuat situasi kerajaan semakin kacau. Intensitas gesekan yang semakin meningkat antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan hingga akhirnya memuncak dalam bentuk perlawanan lewat Perang Banjar. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah II sebagai Mangkubumi. Penyerangan diawali ketika Pangeran Antasari memasuki benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batu bara di Pengaron. Pangeran Hidayatullah II harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sesampainya di istana, Pangeran Hidayatullah II ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Pasca ditinggal Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi. Pangeran Antasari meneriakkan slogan
hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Rakyat, alim ulama, dan pejuang pun mengakui Pangeran Antasari sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Perang Batak. Interaksi antara Belanda dengan orang-orang Batak mulai terjadi sekitar tahun 1870-an. Pada masa tersebut, kaum misionaris atau pendakwah Kristen banyak melakukan upaya penyebaran agama Kristen di wilayah Batak. Latar belakang Perang Batak adalah Sisingamangaraja ke-12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Jalannya perang tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pea Raja, pedalaman Sumatera Utara, dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangaraja sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Sisingamangaraja pada tahun 1889 mampu menduduki daerah Lobutalu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja 12 di daerah Dairi. Namun ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pada pengepungan tersebut. Demikian pembahasan bab 2 Sejarah Indonesia kelas 11. Semoga kalian mengerti dan nanti bisa mengerjakan soal-soal di buku tugas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.